puasa kami banyak tinggal, disengaja atau tak sengaja. Bagaimana cara menggantinya? Qadha. Kalau qadha cuci tangan. Qadha. Sahajo ambo berniat puasa qadha esok hari karena Allah Ta'ala. Niat bahasa Jawa Pak Ustaz? Tanyalah orang Jawa. Nawaitu sawma qada'in lillahi ta'ala. Saya tak ada niat pakai mulut, dalam hati saja. Sah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal puasanya lalu sekarang taubat, qadha. 1 tahun bisa mengqadha 80 hari lunas. Loh, gimana caranya? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tapi niatnya niat qadha. Ibu yang niat qadha hari Senin dapat 2 pahala. Pahala qadhanya lunas dan dapat pahala puasa sunat. Qadha. Ustaz ceramah kok enggak habis-habis? Salah sendiri. Kenapa dikasih pertanyaan banyak-banyak? Akan datang saya kasih tahu kepada hadirin hadirat yang mengundang. Kalau mau cepat-cepat sorter pertanyaan. Buat 3 biji aja. Kalau mau cepat buat setengah. Koyak kertas. Jamaah nih udah lama tak jumpa. Dia mau balas sakit hati. Orang maksiat, kemudian tobat, maksiat lagi, tobat lagi. Apakah dia disebut mempermainkan Allah dan Rasul? Namanya fasik. Sengaja terus buat dosa, namanya fasik. Yudillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, yang disesatkan Allah orang yang fasik. Apakah taubatnya diterima Allah Ta'ala? Ma min muslimin yuznibu zamban, ada orang yang salah, summa yatatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, usolli sunnat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun pada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa dia. Cukupkan syaratnya. Masalah diampunkan Allah apa tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi berharap jangan nanti, ya Allah maafkan aku, terserah kalau Allah mau maafkan, tidak menafsir apa-apa. Yang gitu. Semoga senantiasa Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya minta penjelasan Pak Ustaz. Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ini bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya, uqtul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arakuhu. Berilah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Ada pula hadis yang menunda kewajiban halal kehormatan pantas mendapatkan hukuman. Matlul ghani kufrun. Orang yang mampu tapi menunda-nunda kufrun, berarti dia kufur nikmat. Tolong katakan kepada para bos, jangan menzalimi pekerja. Hai para bos, para GM, para pimpinan perusahaan, para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak berkepala. Hai orang-orang kaya, gaji supir kalian, tukang panen kalian, tukang takik gotah kalian, tukang timbang kalian, kalian makan harta keringat plus tetes puluh keringat air mata mereka. Banyak puasa kalian, banyak solat kalian, tapi di akhirat nanti, ini yang dikatakan Nabi, ja'a yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah hari kiamat, solatnya banyak, wasyamin puasanya banyak, wazakatin zakatnya banyak, tapi dia menganiaya orang, habis pahala puasa zakat diambil oleh orang-orang tadi. Maka bayarlah sebelum kering keringatnya. Pergi ke kebun sawit, tengok tukang panen. Asal kering, belum kering, bayar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan menunda zalim. Diambil duit keringat tukang gali paret, diambil duit tukang gali panen, diambil, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Haji kau tak diterima. Kenapa haji kau tak diterima? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Jangan sampai makan keringat orang. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya wanita haid masuk masjid?
Wanita haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Lalu amal kami apa? Zikir. Banyak-banyak zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan pas beli kangkung ngajak cerita aib orang. Kabarnya anak saya subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu zikir. Kalau kami mau dengar pengajian, itulah makanya masjid ini dibuatkan emperan teras. Ini untuk orang yang haid. Mohon maaf, Bapak bukan saya bilang Bapak. Mohon maaf. Ini karena masjid ini penuh. Makanya dibuatkanlah di situ di emperan itu mikrofon supaya yang haid bisa mendengar dari luar. Peace. Pak Ustadz, apa hukumnya jika suami istri mandi junub setelah azan subuh? Apakah berdosa atau tidak? Oh, maksudnya dalam bulan puasa. Misalnya dia berhubungan jam 4, habis itu tidur, bangun pas azan subuh, dia dalam keadaan junub, puasanya sah. Begitu dengar azan, cepat-cepat mandi. Mandi, habis mandi langsung ke masjid. Tapi pakai handuk dulu. Apa basah-basah? Puasanya sah. Ada dalam Sahih Bukhari tentang orang yang masuk dalam waktu subuh dalam keadaan junub. Yang tak boleh itu sudah azan subuh baru dipegangnya bininya. As-salat.